5556. Pada saat ini, pasukan klan tinta hitam tercengang. Mona Ye telah memerintahkan mereka untuk membunuh ras manusia yang bergegas keluar, jadi mereka secara alami mengikuti perintah, tapi sayangnya, mereka gagal menghentikannya. Pada saat ini, dengan teriakan Yang Kai, beberapa tuan feodal klan tinta hitam terkejut mengetahui bahwa Mona Ye dan yang lainnya telah menghilang. Apakah penguasa wilayah benar-benar melarikan diri? Awalnya, klan tinta hitam tidak mempercayai ini dan bertarung dengan berani melawan para master ras manusia, tetapi setelah bertarung begitu lama, mereka masih belum melihat penguasa wilayah mengambil tindakan. Sekarang, bahkan jika mereka tidak percaya, mereka harus mempercayainya. Penguasa wilayah benar-benar melarikan diri. Dalam sekejap, moral pasukan klan tinta hitam anjlok. Meskipun kekuatan pasukan klan tinta hitam tidak merata, dengan lebih dari 1 juta dari mereka di sini, jika mereka bertarung sampai mati, mereka akan dapat menyebabkan kerusakan besar pada ras manusia. Breaking Dawn dan 2 kapal perang BC mungkin bisa lolos tanpa cedera, tapi ribuan atau lebih pemburu nomaden pasti tidak akan selamat. Namun, sekarang setelah penguasa wilayah telah melarikan diri, pasukan klan tinta hitam telah kehilangan tulang punggungnya, jadi bagaimana mereka bisa memiliki keinginan untuk bertarung? Formasi blokade rusak setelah beberapa tabrakan dengan master ras manusia, terutama di mana Yang Kai dan Feng Ying lewat. Master klan tinta hitam, terlepas dari kekuatan mereka, jatuh seperti daun di tengah badai. Dragon Roars dan Phoenix Cry terdengar saat sosok Tai Yue muncul, aura kehidupan binasa satu demi satu menyebabkan klan tinta hitam gemetar ketakutan. Klan tinta hitam di pinggiran mulai mundur, beberapa penguasa wilayah sudah melarikan diri. Apakah mereka akan tinggal di sini dan menunggu kematian? Pilihan mereka dengan cepat mempengaruhi klan tinta hitam di daerah sekitarnya, dan lebih banyak dari mereka mulai melarikan diri dari medan perang. Tanpa seorang pemimpin, sejuta tentara yang kuat seperti tumpukan pasir lepas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ada juga tuan feodal yang berjuang sampai mati dan menolak untuk mundur. Tuan-tuan feodal ini tidak diragukan lagi melihat situasi dengan jelas. Jika mereka bertarung sampai mati, masih ada peluang, tetapi jika mereka melarikan diri, tidak akan ada peluang sama sekali. Namun, tanpa kecuali, para tuan feodal ini akan segera dibunuh. Yang Kai melewati pasukan sejuta master klan tinta hitam seolah-olah tidak ada yang layak untuk menghentikannya. Dimanapun perlawanannya paling banyak, dia akan membunuh jalannya. Dengan kekuatan bawahannya saat ini, akan sulit bagi mereka untuk memusnahkan jutaan pasukan yang kuat ini. Karena mereka tidak bisa, mereka hanya bisa membuat mereka mundur. Secara bertahap, lebih banyak kultivator klan tinta hitam mulai melarikan diri. Ketika jumlah kultivator klan tinta hitam yang melarikan diri mencapai batas, moral pasukan klan tinta hitam runtuh. 3 kapal perang dan pemburu nomaden menyerbu ke depan, dan kemanapun mereka lewat, klan tinta hitam menderita banyak korban. Jangan mengejar musuh yang terpojok. Yang Kai berteriak, menghentikan pemburu nomaden dari mengejar musuh. Menerima perintahnya, semua orang berhenti bergerak. Dari segala arah, klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Pertempuran besar berakhir begitu saja. Mayat klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya ditinggalkan di medan perang, diperkirakan sekitar 300.000. Jumlah ini tidak seberapa dibandingkan dengan 1,5 juta tentara klan tinta hitam yang telah dipindahkan ke sini, hanya 20%. Namun, pertempuran ini tidak berlangsung lama, hanya kurang dari 1 jam. Membunuh 300.000 musuh dalam waktu kurang dari 1 jam sungguh mengejutkan. Ras manusia juga menderita kerugian. Banyak pemburu nomaden mereka telah meninggal, dan yang selamat semuanya terluka, tetapi dibandingkan dengan hasilnya, ini adalah kemenangan besar dan tidak berarti. Tidak mungkin pertempuran seperti itu tidak memakan korban, tetapi tidak ada yang merasa terlalu sedih. Sejak mereka memilih untuk menjadi pemburu nomaden, para master ras manusia ini benar-benar mengabaikan hidup dan mati mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu kapan mereka akan menghadapi bencana seperti itu, sehingga mereka tidak lagi peduli tentang hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya para pemburu menemukan bahwa pertempuran tentara skala besar jauh lebih menyenangkan daripada pertempuran kecil mereka sebelumnya. Alasan utama mereka memilih menjadi pemburu nomaden adalah karena mereka tidak terbiasa dengan cara tentara bertempur. Kultivator percaya pada kekuatan mereka sendiri lebih dari yang lain. Tetapi jika ini adalah bagaimana tentara bertempur, itu tidak dapat diterima. Untuk sementara waktu, banyak pemburu nomaden memiliki pemikiran yang berbeda. Berhati-hatilah. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan sebelum bergegas kembali ke surga gua semesta.
Karena pintunya rusak, para kultivator di dalam surga gua semesta samar-samar dapat melihat beberapa pertempuran di luar, tetapi mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pertempuran pecah tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Banyak orang bahkan tidak tahu siapa yang menang atau kalah. Hanya ketika sosok Yang Kai muncul lagi, semua orang menghela nafas lega. Tuan, Li Ziyu melangkah maju, di luar. Para penguasa wilayah melarikan diri, pasukan klan tinta hitam dipaksa kembali. Yang Kai menjelaskan dengan santai, menyebabkan puluhan ribu kultivator manusia yang berada di ujung tanduk bersorak. Gelombang suara menyapu ke segala arah, beresonansi dengan seluruh surga gua semesta. Bisakah kita meninggalkan tempat ini sekarang? Li Ziyu bertanya dengan penuh semangat. Sejak mereka diperintahkan untuk bertanggung jawab atas migrasi para kultivator dari wilayah kerinduan, mereka telah terperangkap selama beberapa lusin tahun dan sangat bosan. Ketika mereka mengungkapkan keberadaan mereka telah dikelilingi oleh pasukan klan tinta hitam dan mengira mereka akan mati tanpa ragu, tetapi siapa yang mengira bahwa ras manusia benar-benar akan mengirim seorang master untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, pasukan klan tinta hitam di luar telah dipaksa mundur dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk pergi. Yang Kai sedikit mengangguk, dan pada saat berikutnya, pintu alam semesta kecilnya terbuka, semuanya cepat masuk ke alam semesta kecilku. Ada puluhan ribu kultivator, tetapi tidak banyak kultivator Open Heaven Stage, banyak di antaranya berada di bawah Open Heaven Stage. Sebelumnya, pertempuran hebat telah pecah di surga gua semesta dan banyak kultivator klan tinta hitam telah terbunuh. Kekuatan tinta telah memenuhi surga gua semesta, jadi meskipun Feng Ying dan yang lainnya telah membagikan pil pengusir tinta hitam kepada mereka, masih sulit bagi mereka untuk menolak untuk waktu yang lama. Mendengar ini, tidak ada dari mereka yang ragu-ragu dan bergegas ke alam semesta kecil Yang Kai. Setengah jam kemudian, puluhan ribu kultivator semuanya dikumpulkan ke alam semesta kecil Yang Kai. Kamu juga masuk, Yang Kai berkata kepada Li Ziyu dan yang lainnya. Apakah kita akan masuk juga? Li Ziyu tercengang. Dia adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7, dan dia bukan satu-satunya kultivator Orde ke-7 di sini. Meskipun dia bisa memasuki alam semesta kecil Yang Kai, tapi, bagaimana dia bisa menerima begitu banyak kultivator sekaligus? Merasa curiga, tetapi Li Ziyu tidak berani bertanya lagi dan segera berkata kepada yang lain, semuanya, masuklah. Petik 2. Kelompok Master Open Heaven Stage masuk satu demi satu. Karena Yang Kai ingin mereka masuk, dia secara alami percaya diri dengan kemampuannya. Li Ziyu adalah yang terakhir masuk. Sebelum dia pergi, dia diam-diam melirik wajah Yang Kai dan melihat bahwa meskipun kulitnya pucat, kemungkinan besar karena luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya. Diam-diam terkejut, fisik alam semesta kecil tuan yang ini sangat besar. Setelah mengumpulkan semua kultivator di surga gua semesta, Yang Kai segera muncul. Di luar, dengan Feng Ying yang memimpin, semua orang berjaga-jaga. Namun, klan tinta hitam tidak menyerang lagi pula, mereka baru saja dipaksa kembali, jadi bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk datang ke sini? Melihat Yang Kai muncul tanpa siapapun di belakangnya, Feng Ying segera mengerti bahwa mereka telah dibawa ke alam semesta kecil Yang Kai, jadi dia bertanya, pemimpin tim, haruskah kita membunuh jalan keluar kita? Yang Kai menggelengkan kepalanya, kelima gerbang domain dijaga oleh pasukan klan tinta hitam. Saya tidak tahu di mana tiga penguasa wilayah yang melarikan diri sebelumnya, membunuh jalan keluar kita terlalu berisiko. Petik 2. Mampu mengalahkan pasukan klan tinta hitam sebelumnya bisa dianggap sebagai keberuntungan. Tiga penguasa wilayah telah melarikan diri lebih dulu, tetapi jika mereka mencoba lagi, mereka mungkin tidak seberuntung itu. Selama tiga penguasa wilayah tidak terlalu bodoh dan bergabung dengan pasukan klan tinta hitam, ada kemungkinan mereka bisa bertahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Saya punya metode saya sendiri, jawab Yang Kai. Di bawah Orde ke-7, berapa banyak orang yang bisa diterima oleh semesta kecil Anda? Feng Ying ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Saya belum mencoba, tetapi jika hanya di Orde ke-6, 200 orang mungkin batasnya. Jika itu adalah Orde ke-7, akan ada 20 atau 30 dari mereka. Lagi pula, semakin tinggi nilainya, semakin besar alam semesta kecil mereka, dan semakin banyak tekanan yang harus dia tanggung. Cobalah yang terbaik untuk mengumpulkannya, aku akan mengambil sisanya, perintah Yang Kai. Feng Ying mengangguk. Yang Kai menyapukan pandangannya ke sekelilingnya dan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, meskipun kita telah memenangkan pertempuran ini, gerbang domain telah ditutup oleh pasukan klan tinta hitam dan keberadaan penguasa wilayah tidak diketahui.
Jika kita ingin membunuh jalan keluar dari tempat ini, itu akan sangat sulit. Saya punya cara untuk meninggalkan tempat ini dengan aman, tetapi saya membutuhkan kerja sama Anda. Petik 2. Kata-kata ini terutama ditujukan kepada para pemburu. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang mengenalnya, dan mereka bukan prajurit dari pasukan tertentu, jadi mereka tidak dapat dianggap berada di bawah komando tentara. Salah satu pemburu berseru, "Jika Tuan memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk mengatakannya, kami akan patuh." Setelah menyaksikan keberanian Yang Kai, semua pemburu ini sangat mengaguminya. Sekarang setelah gerbang domain wilayah kerinduan semuanya disegel, jika mereka ingin pergi, mereka hanya bisa mengandalkan Yang Kai. Yang Kai mengangguk, "Silakan masuk ke alam semesta kecil saya dan kakak senior Feng." Begitu dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Feng Ying dan mereka berdua membuka pintu alam semesta kecil mereka. Tanpa perbandingan, orang biasa tidak akan dapat melihat apapun, tetapi pada saat ini, dengan dua pintu alam semesta kecil terbuka, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Aura yang berasal dari alam semesta kecil Yang Kai tidak diragukan lagi jauh lebih kental dan tebal, bahkan dua pintu alam semesta kecil memberikan perasaan yang berbeda. Jika pintu alam semesta kecil Feng Ying adalah pintu kayu, maka pintu Yang Kai adalah pintu baja, sama sekali tidak ada bandingannya. Di bawah Orde ke-6 dan Orde ke-6, masuk ke alam semesta kecil kakak Feng, dan Orde ke-7, datang ke sisiku, kata Yang Kai. Banyak pemburu tidak ragu-ragu dan bergegas menuju dua pintu. Sesaat kemudian, ekspresi Feng Ying mulai berubah, tetapi setelah bertahan lebih lama, dia menutup pintu, auranya menjadi agak kacau saat dia menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahan lagi." Alam semesta kecilnya telah mencapai batasnya dan tidak bisa lagi menampung lebih banyak kultivator Open Heaven Stage. Di sisi lain, sisi Yang Kai seperti lubang tanpa dasar, mengambil sebanyak mungkin kultivator, tetapi jelas bahwa mengambil terlalu banyak kultivator mulai menekannya. Setelah semua pemburu dikumpulkan ke alam semesta kecil, Yang Kai menoleh ke kelompok Yang Xiao dan berkata, "Kalian masuk juga." Yang Xiao bertanya dengan cemas, "Ayah angkat, apakah kamu yakin bisa bertahan? Haruskah kita tidak masuk? Cukup omong kosong, kalian semua, masuk ke sini," bentak Yang Kai. Apakah mereka benar-benar berpikir dia tidak bisa melihat niat mereka? Bocah-bocah kecil ini jelas ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri darinya dan terus berkeliaran di luar. Dunia luar sangat berbahaya, masing-masing dari mereka menyebabkan begitu banyak masalah di luar. Kali ini, hanya karena dia datang ke sini secara pribadi, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Karena Yang Kai sangat ngotot, Yang Xiao dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa, mereka semua dengan putus asa bergegas ke gerbang. 5557. Yang Kai mengedarkan kekuatannya sedikit dan merasa bahwa sirkulasinya yang sebelumnya mulus menjadi agak lamban, tetapi belum mencapai batasnya, jadi dia masih harus dapat menerima beberapa orang. Beralih ke Dawn Squad, dia berkata, "Kalian masuk juga." "Iya." Di pihak Dawn, Senao memimpin dan sekelompok anggota tim masuk. Pada saat semua orang dari Dawn Squad dibawa ke alam semesta kecil, Yang Kai hampir mencapai batasnya, dan perasaan terbesar yang dia miliki adalah dia sudah makan terlalu banyak. Jika orang biasa mengumpulkan orang sebanyak ini, mereka akan kesulitan bergerak. Namun, bahkan jika kultivator Open Heaven Stage mampu bertahan, tidak hanya akan sulit bagi mereka untuk bergerak, itu juga akan sangat mempengaruhi kekuatan mereka. Dengan demikian, kecuali itu benar-benar aman, seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi tidak akan mengizinkan orang lain memasuki alam semesta kecil mereka. Tidak peduli berapa banyak yang mereka ambil, itu masih akan mempengaruhi kekuatan mereka. Semakin banyak yang mereka ambil, semakin besar dampaknya. Jika ada penguasa wilayah yang melompat keluar saat ini, Yang Kai pasti bukan lawan mereka. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa menunjukkan 20% dari kekuatannya yang biasa. Dia masih baik-baik saja, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Feng Ying, auranya menjadi tidak stabil dan ekspresinya berubah dengan cepat, seolah-olah dia akan meledak kapan saja. Hanya ada tim Yurumeng yang tersisa, tetapi tidak ada cara untuk membawa mereka masuk. Yang Kai hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar, atau dia tidak akan tahu bagaimana membawa orang-orangnya keluar dari wilayah kerinduan. "Mendekatlah denganku," Yang Kai memanggil saat Feng Ying dan kapal perang BC terbang dan mengelilinginya. Menghembuskan napas panjang, Yang Kai mendesak kekuatannya untuk terhubung dengan pohon dunia. Kekosongan bergetar dan domain besar berdengung. Samar-samar, dao besar yang tampaknya mengarah ke kejauhan muncul, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dao besar ini tidak dapat memadat.
Ekspresi Yang Kai menjadi jelek, mengetahui bahwa dia telah membawa terlalu banyak orang bersamanya. Terakhir kali dia membawa Wu Kuang ke batas reruntuhan besar, dia tidak merasakan tekanan sama sekali, tapi ini berbeda. Alam semesta kecilnya telah menerima begitu banyak master ras manusia, dan ada juga Feng Ying, Orde ke-8, dan tim Yurumeng. Itu benar-benar berbeda dari hari itu. Pohon tua, bantu aku. Yang Kai dengan cepat berteriak. Tidak mungkin baginya untuk memasuki batas reruntuhan besar dengan kekuatannya sendiri, jadi dia hanya bisa meminta bantuan pohon tua. Begitu suara Yang Kai jatuh, sebatang cabang tampak terbentang dari jalan Great Dao yang samar dan menyebar di atasnya, menunjuk langsung ke posisinya. Yang Kai sangat gembira. Pohon tua memang dapat diandalkan dan dia dengan cepat berteriak, ayo pergi. Mengaktifkan kekuatannya untuk membungkus Feng Ying dan tim Yurumeng, dia melangkah ke jalan Great Dao dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat dia sadar kembali, dia sudah tiba di depan pohon dunia yang menjulang tinggi, tetapi bahkan dengan dukungan pohon tua, ruang di sekitarnya masih sedikit bergetar, menyebabkan Feng Ying, Yurumeng, dan yang lainnya jatuh bersama. Yang Kai berdiri dengan canggung dan berbalik untuk melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa jalan Great Dao yang baru saja muncul menjadi kabur, dan bahkan cabang-cabang pohon dunia mulai hancur. Hati Yang Kai bergetar ketika dia tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk bantuan pohon tua. Dia tidak menyadarinya sebelumnya karena dia selalu sendirian, tetapi sekarang dia telah membawa begitu banyak orang, harganya menjadi jelas. Dengan kata lain, setiap kali dia datang ke tempat pohon tua, dia harus membayar sejumlah harga. Tapi itu tidak pernah mengatakan apa-apa. Terima kasih banyak, pohon tua. Yang Kai berterima kasih padanya. Pohon tua tidak menunjukkan wajahnya, hanya dengan lembut melambaikan ranting-rantingnya. Ini adalah pohon dunia. Klon bisi tiba-tiba berseru. Di antara semua orang yang hadir, dia adalah yang tertua dan paling berpengalaman, melihat sifat asli pohon tua dengan sekali pandang. Namun, bahkan dia hanya pernah mendengar tentang pohon dunia sebelumnya dan belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia tidak berharap untuk melihatnya hari ini. Memikirkan kembali tindakan Yang Kai sebelumnya, dia menyadari bahwa ini mungkin adalah batas reruntuhan besar yang legendaris. Ini adalah pohon dunia. Kenapa sangat lemah? Yurumeng terkejut. Pohon dunia saat ini tampaknya berada dalam kondisi penurunan yang ekstrim. Cabang dan daunnya yang dulu subur telah layu, dan aura tua memenuhi udara. Yang Kai menghela nafas dan menjelaskan dengan santai, keberadaan pohon tua terhubung ke 3000 domain besar, dan jika salah satunya dihancurkan, yang lain akan dihancurkan. Sekarang banyak dari domain besar ini telah ditempati oleh klan tinta hitam, dao besar dunia telah runtuh, dan pohon tua telah mengalami serangan balasan. Petik 2. Apakah itu buah dunia? Su Yan tiba-tiba menunjuk ke beberapa buah di pohon. Yang Kai mengangguk, ini buah dunia, tapi tidak bisa dipanen. Saat ini, masing-masing buah yang tersisa telah diintegrasikan ke dalam dunia semesta yang sebenarnya, yang juga merupakan dunia semesta yang masih dilestarikan. Petik 2. 3000 domain besar dipenuhi dengan bunga. Di masa lalu, ada dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang, hanya 2000 di antaranya yang telah dilestarikan. Alam semesta berhubungan dengan buah dunia di pohon dunia. Dengan runtuhnya dao besar dunia di dunia semesta, penurunan buah dunia adalah tanda yang paling jelas. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Kai telah bolak-balik antara berbagai domain besar dan menyempurnakan alam semesta, pohon dunia akan benar-benar mandul sekarang. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, Yang Kai tidak tahu apakah pohon dunia akan mampu bertahan. Ada kemungkinan besar itu bisa terjadi, tetapi dia memperkirakan bahwa itu tidak akan memiliki banyak vitalitas yang tersisa. Yurumeng dan yang lainnya mendecakkan lidah mereka dengan heran. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa mereka tiba-tiba datang jauh-jauh ke sini dari wilayah kerinduan, itu jelas terkait dengan Yang Kai, jadi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Kalian masing-masing harus beristirahat sejenak sebelum aku membawamu pergi, perintah Yang Kai sebelum duduk bersila. Semua orang mengeluarkan pil masing-masing dan menelannya sebelum duduk di samping pohon dunia untuk bermeditasi. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah menderita banyak luka, terutama Yang Kai. Sementara semua orang diam-diam memulihkan diri, di dalam wilayah kerinduan, pasukan klan tinta hitam dari 5 gerbang domain sedang menunggu. Di salah satu gerbang domain, 3 penguasa wilayah yang melarikan diri telah berkumpul di sini. Pemimpinnya, Mona Ye, menatap ke kedalaman kehampaan dengan tatapan jahat di matanya. Tempat itu adalah lokasi surga gua semesta di wilayah kerinduan. Mereka tidak tahu seperti apa situasi di sisi lain.
Meskipun sebelum mereka pergi, Mona Ye telah memerintahkan pasukan klan tinta hitam untuk memblokir surga gua semesta. Jika mereka tidak ada di sana untuk menahan garis, tidak peduli berapa banyak pasukan klan tinta hitam yang ada, itu akan sulit mencapai apapun. Jika mereka bisa menahan benteng, situasinya pasti akan jauh lebih baik. Memikirkan hal ini, hati Mona Ye dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap tajam ke arah Yugong. Hajingan ini telah melarikan diri dari surga gua semesta dan segera melarikan diri, menyebabkan Mona Ye tidak berani tinggal lama. Faktanya, jika Yugong tidak melarikan diri, Mona Ye tidak akan melarikan diri begitu cepat. Dengan 3 penguasa wilayah dan pasukan 1 juta kultivator klan tinta hitam, mereka akan mampu melawan ras manusia. Tapi orang ini baru saja kabur. Tanpa Yugong, Mona Ye tidak yakin dia bisa menangani Yang Kai, jadi dia hanya bisa pergi. Tampaknya telah memperhatikan tatapan Mona Ye, Yugong menoleh dan mengutuk dalam hatinya, hajingan ini, dia tidak tahu betapa berbahayanya itu, dan alih-alih mengambil tindakan sendiri, dia meminta orang lain untuk mati. Petik 1. Penguasa wilayah lainnya tidak merasakan teror Yang Kai dari jarak dekat, tetapi dia merasakannya. Untungnya, dia dengan cepat menemukan wanita Orde ke-8 lainnya dan tidak mencari masalah dengan Yang Kai, jika tidak, bagaimana dia bisa selamat? Bukankah orang bodoh yang lain sudah mati sekarang? Adapun ketidakpuasan Mona Ye, tidak peduli apa, mereka semua adalah penguasa wilayah, jadi bahkan jika dia tidak puas, jadi apa? Tiba-tiba, Yugong melihat ke atas dan menghela nafas, pertempuran di sana seharusnya berakhir. Mona Ye dan penguasa wilayah lainnya juga memperhatikan bahwa ada banyak klan tinta hitam yang melarikan diri ke arah itu, seolah-olah ada momok di belakang mereka. Dikalahkan. Mona Ye menghela nafas dan menutup matanya. Lebih dari 1 juta tentara klan tinta hitam telah gagal untuk menyegel manusia ini, jadi tidak diketahui berapa banyak yang hilang dalam pertempuran ini. Segera, dari mulut para kultivator klan tinta hitam yang telah melarikan diri, Mona Ye berhasil memperoleh beberapa informasi konkret. Klan tinta hitam memang telah dikalahkan, dan tanpa kehadiran penguasa wilayah, jutaan pasukan mereka yang kuat telah tersebar seperti tumpukan pasir lepas. Ras manusia telah merusak formasi mereka beberapa kali. Sekarang, tidak diketahui ke arah mana orang-orang ini melarikan diri. Segera, dia memerintahkan berbagai gerbang domain untuk memantau pergerakan ras manusia. Meskipun ras manusia telah keluar dari surga gua semesta, klan tinta hitam masih memiliki kesempatan. Saat ini, masing-masing dari berbagai gerbang domain memiliki lebih dari 700.000 pasukan yang menjaganya. Tidak peduli dari sisi mana ras manusia datang, pasti akan ada pertempuran hebat. Pada saat itu, selama pasukan klan tinta hitam yang menjaga pihak lain tertunda untuk sementara waktu, seluruh pasukan klan tinta hitam di wilayah kerinduan akan mampu menekan mereka. Dengan bergabungnya 3 penguasa wilayah, mereka masih memiliki kesempatan untuk menahan ras manusia. Namun, yang membingungkan Mona Ye adalah bahwa setelah 10 hari berlalu, berbagai gerbang domain masih stabil seperti biasanya. Setelah beberapa hari lagi, lebih banyak master penguasa wilayah tiba dari berbagai domain besar untuk membantunya, memungkinkan Mona Ye akhirnya bersantai. Setelah total 9 penguasa wilayah berkumpul di sini, Mona Ye memberi perintah untuk dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing memimpin pasukan klan tinta hitam untuk mencari jejak ras manusia di wilayah kerinduan. Karena mereka tidak pergi melalui gerbang domain, kemungkinan besar mereka bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri dan akan ditemukan cepat atau lambat. Namun, yang mengejutkan, setelah mencari selama setengah tahun, dia masih tidak dapat menemukan apapun. Ras manusia itu, tampaknya telah menguap ke udara tipis. Di batas reruntuhan besar, setelah beberapa hari pemulihan, Yang Kai berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada pohon tua, yang hanya dengan lembut melambaikan cabangnya. Kali ini, dia bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Mungkin karena dia telah menghabiskan banyak energi untuk menerima Yang Kai. Yang Kai diam-diam memutuskan bahwa lain kali, dia tidak akan membiarkan pohon tua menerimanya. Meskipun pohon tua adalah proyeksi dari 3.000 hukum Dao besar dunia, keberadaannya adalah satu dengan alam semesta dari berbagai domain besar. Jika pohon tua mengkonsumsi terlalu banyak energi, itu akan merusak fondasi berbagai domain besar di masa depan. Ketika dia datang ke sini, dia membutuhkan bimbingan pohon tua, tetapi dia tidak membutuhkannya untuk kembali. Saat itu, dia dapat dengan mudah mengirim lebih dari 100 roh ilahi ke Star Boundary, jadi kali ini, tentu saja tidak sulit. Mengaktifkan kekuatannya untuk menyelimuti semua orang, Yang Kai menghubungkan kesadarannya dengan Star Boundary dan segera menemukan buah dunia yang sesuai di pohon dunia.
Buah ini tampaknya sedikit lebih besar dari buah dunia lainnya. Pada saat berikutnya, Yang Kai melompat ke arah buah itu, dan buah dunia di pohon dunia dengan cepat berkembang di bidang penglihatannya, seolah-olah seluruh dunia semesta bergegas ke arahnya, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan alam semesta berubah. Sekelompok orang tiba-tiba muncul di luar Star Boundary. Meskipun Yang Kai sekarang adalah kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8, ketika dia merasakan aura yang akrab ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Saya pulang. Setelah 1000 tahun, saya akhirnya kembali ke rumah. 5558. Hampir 1000 tahun yang lalu, Yang Kai telah memasuki medan perang tinta dari wilayah hitam selama ratusan tahun dan telah terperangkap di laut fenomena surgawi selama bertahun-tahun. Hanya beberapa lusin tahun yang lalu dia kembali dari Ing Battlefield. Namun, pada saat itu, dia terlalu sibuk untuk kembali ke Star Boundary. Ketika situasi di 3000 dunia stabil, Yang Kai harus mengirim Wukuang ke pembatasan besar awal surgawi lagi. Bahkan ketika roh ilahi batas reruntuhan besar telah dikirim ke Star Boundary olehnya, tetapi dia masih tidak punya waktu untuk kembali. Hari ini, dia akhirnya kembali ke tanah airnya. Dia adalah Kaisar Agung yang telah diakui oleh Dao Besar Dunia Star Boundary dan telah dianugerahi gelar Void, jadi dia tidak dapat dipisahkan dari Star Boundary. Begitu dia kembali, perasaan yang sangat intim menyelimutinya, membuatnya merasa hangat di sekujur tubuh, seolah-olah dia telah kembali ke rahim ibunya. Tetapi pada saat berikutnya, teriakan marah terdengar, siapa yang berani menyinggung Star Boundary-ku? Begitu dia selesai berbicara, sosok besar tiba-tiba muncul dari dalam Star Boundary. Sosok ini menutupi langit dan mengisi kekosongan, memancarkan aura agung. Yang Kai merasa bahwa meskipun aura ini belum berada di Orde ke-8, itu masih pada tingkat Master Orde ke-7 veteran. Selain itu, dengan meminjam kekuatan Star Boundary, bahkan jika Master Orde ke-8 datang, mereka belum tentu bisa menang. Yang Kai tersenyum pada sosok itu dan berkata, seorang pengembara telah kembali ke tanah airnya, jangan panik, Senior Hong Chen. Proyeksi dari Star Boundary tidak lain adalah Kaisar Agung Dunia yang ramai Duan Hong Chen. Di sisi Star Boundary, jelas bahwa dialah yang memegang benteng. Yang Kai juga telah mendengar tentang ini dari Yurumeng dan yang lainnya. Awalnya, pertahanan Star Boundary tidak terlalu ketat, tapi sekarang, ini adalah dasar dari belakang ras manusia, di mana para kultivator dari 3000 dunia berkumpul. Ada yang lemah dan kuat, jadi jika klan tinta hitam benar-benar bisa bertarung di sini, itu mungkin akan menjadi pertarungan terakhir. Namun, karena Yang Kai telah mengirim lebih dari 100 roh ilahi terakhir kali, Star Boundary menjadi lebih waspada. Itu bukan karena mereka waspada terhadap Yang Kai, tetapi karena mereka takut klan tinta hitam memiliki master yang bisa menggunakan metode serupa. Karena itu, selalu ada Kaisar Agung yang mengawasi Star Boundary sepanjang tahun. Darah besi, dunia yang ramai, binatang bela diri, jiwa tenang, bayangan bunga, bulu es, pil menakjubkan, wahyu surga, ditambah Yang Kai, ini adalah barisan Kaisar Agung Star Boundary, yang kurang dari 10, hanya 9. Masing-masing Kaisar Agung ini memiliki bakat luar biasa, jika tidak mereka tidak akan menjadi Kaisar Agung. Di masa lalu, dengan bantuan Yang Kai, mereka semua langsung menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-6. Selama bertahun-tahun, mereka juga telah menembus Orde ke-7. Kecepatan ini sangat cepat. Yang mengejutkan Yang Kai adalah aura Duan Hong Chen tidak seperti seseorang yang baru saja menembus Orde ke-7. Banyak veteran Orde ke-7 bahkan tidak sebanding dengannya. Dia memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Mendengar suara Yang Kai, Duan Hong Chen jelas terkejut, tetapi segera setelah itu, dia sangat gembira, Yang Kai. Begitu kata-kata ini diucapkan, Star Boundary bergetar dan pada saat berikutnya, beberapa garis cahaya melesat ke langit. Merasakan aura yang familiar ini, Yang Kai mau tidak mau merasakan gelombang kegembiraan. Sesaat kemudian, aliran cahaya berhenti dan menampakkan diri. Yang Kai melihat sekeliling, beberapa dari mereka akrab, beberapa tidak. Semuanya memiliki aura yang kuat. Dia berjalan lurus ke arah tertentu, di mana seorang pria paruh baya dan seorang wanita sama-sama menatapnya dengan penuh semangat dan kecemasan. Wanita itu sudah terisak-isak, dan meskipun ekspresi pria paruh baya itu tenang, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ketika dia mendekat, Yang Kai membungkuk dan berkata, putra yang tidak berbakti ini, Yang Kai, telah membuat ayah dan ibu khawatir. Bangun. Yang Ying Feng mengulurkan tangannya untuk mendukungnya, tidak membiarkannya berlutut, kamu sekarang adalah komandan resimen pasukan, dengan prestise seluruh pasukan yang melekat padamu. Di luar, Anda mewakili wajah pasukan ras manusia.
Di samping, Dong Susu tidak bisa menahan anggukan, tetapi sebagian besar perhatiannya terfokus pada lengan dan kaki Yang Kai. Intelijen terkait medan perang garis depan secara alami diketahui oleh orang-orang di belakang. Berita tentang Yang Kai menjadi komandan resimen tentara Nether misterius telah lama menyebar ke seluruh ras manusia. Di satu sisi, orang tua Yang Kai senang bahwa putra mereka masih hidup, tetapi di sisi lain, mereka juga khawatir bahwa Yang Kai tidak akan mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Yang Kai tersenyum, siapa yang tidak punya orang tua? Tanpa orang tua, bagaimana mungkin ras manusia saat ini ada? Berlutut dengan hormat, dia bersujud 3 kali kepada orang tuanya. Baru kemudian dia berdiri dengan bantuan orang tuanya dan melihat ke arah sosok yang berdiri di samping mereka. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xia Ningchang memerah, tapi dia masih tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Yang Kai tiba-tiba muncul di misterius Nether Battlefield, berita itu segera kembali. Dia juga bergegas ke medan perang Nether misterius, tetapi sayangnya, sebelum dia bisa mencapainya, dia menerima kabar bahwa Yang Kai telah pergi dengan bawahannya. Tak berdaya, Xia Ningchang hanya bisa kembali ke Star Boundary. Dia sekarang adalah salah satu alkemis yang paling menonjol dari ras manusia, dan tentara ras manusia di garis depan telah mengkonsumsi banyak pil roh, jadi dia tidak bisa pergi terlalu lama. Tanpa diduga, Yang Kai telah kembali begitu cepat dan muncul di luar Star Boundary. Sudah 1000 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi sekarang, hanya dengan sekali pandang, kerinduannya yang tak berujung telah berubah menjadi kelembutan. Saat mereka berbicara, lebih banyak master dari Star Boundary terbang dan berdiri di kejauhan. Yang Kai melihat Hua Qingxi, tulang abu-abu Heavenly King, Mo Xiaoqi, Lin Yuner, dan banyak lagi yang tidak dia kenal. Namun, sebagian besar dari mereka terluka dan mungkin terluka di garis depan dan telah kembali ke Star Boundary untuk memulihkan diri. Ketika luka mereka sembuh, mereka mungkin akan bergegas ke garis depan lagi. Yang Kai memanggil, manajer kepala. Hua Qingxi melangkah maju, ya. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus orang-orang ini. Mengatakan demikian, dia dan Feng Ying membuka pintu alam semesta kecil mereka dan sejumlah kultivator bergegas keluar dari dalam, berjumlah puluhan ribu, beberapa di antaranya Orde ke-6 dan Orde ke-7. Sekelompok orang semua tercengang. Sisi Feng Ying adalah satu hal, jumlah orang yang dia terima tidak banyak, dan tidak ada orang Orde ke-7. Di sisi lain, sisi Yang Kai cukup spektakuler. Belum lagi puluhan ribu orang, ada juga banyak kultivator Orde ke-7. Ini membuat banyak master ras manusia terdiam. Seberapa besar tubuh alam semesta kecilnya? Master istana, ini adalah... Hua Qingxi bertanya. Yang Kai menjawab, sebagian besar dari mereka diselamatkan dari wilayah kerinduan, dan banyak dari mereka adalah pemburu nomaden yang datang untuk membantu. Hua Qingxi langsung mengerti dan mengangguk, aku mengerti, tolong ikuti aku. Dengan begitu banyak orang, mustahil bagi mereka untuk dialokasikan ke Star Boundary. Faktanya, Star Boundary tidak dapat lagi menerima lebih banyak orang, jadi Departemen Logistik Ras Manusia telah merencanakan dan mengatur para kultivator yang telah bermigrasi dari domain besar lainnya. Yang Xiao dan yang lainnya juga ingin menyelinap masuk, tetapi Yang Kai menangkap mereka dan berkata, kalian jangan pergi. Wajah Yang Xiao segera menjadi pahit saat dia melirik Yang Sue. Yang Sue tidak berani mengeluarkan suara, orang tuanya ada di sini, jadi bersikap manis pada kakak laki-lakinya tidak ada gunanya. Adapun Zhao Yebai dan yang lainnya, semuanya patuh. Yang Kai kemudian berbalik ke kerumunan di sekitarnya dan berteriak, semuanya, yang ini telah kembali dari perjalanan panjang, jadi saya tidak akan menghibur kalian. Aku akan mengunjungimu di lain hari. Seorang lelaki tua Orde ke-7 yang berasal dari Paradise dan Cave Heaven yang tidak dikenal tersenyum dan berkata, Tuan yang terlalu sopan, Anda dapat menjalankan bisnis Anda sendiri. Kami sekarang adalah anggota Star Boundary, jadi kami masih punya waktu untuk mengejar ketinggalan nanti. Petik 2. Senioritasnya beberapa generasi lebih tinggi dari Yang Kai, tetapi kultivasi Yang Kai saat ini berada di tahap Open Heaven Orde ke-8, dan dia adalah komandan resimen pasukan. Bahkan tetua tertinggi dari berbagai Cave Heaven dan Paradise tidak berani bertindak arogan di depannya, jadi memanggilnya Tuan yang tidak salah. Yang Kai sedikit mengangguk sebelum sosoknya berkedip dan melilit orang-orang di sekitarnya saat dia terbang menuju Star Boundary. Beberapa saat kemudian, di High Heaven Palace, cahaya keberuntungan berjatuhan, ki internal bergetar. Banyak murid yang berkultivasi dalam pengasingan menerobos dalam sekejap. Mereka yang memiliki keberuntungan dan harapan menyaksikan dari kejauhan, dan naga emas besar terlihat menyelimuti istana High Heaven,
mereka tidak bisa menahan nafas. Aliran Ki Star Boundary 10 kali lebih kuat, dan Istana High Heaven menempati 3 dari mereka. Dapat diperkirakan bahwa di masa depan, para master ras manusia akan muncul satu demi satu dari Star Boundary, dan kekayaan besar mereka tidak akan menurun. Di masa lalu, keberuntungan karma Istana High Heaven jauh lebih kuat daripada tempat lain di Star Boundary, tetapi sekarang setelah Yang Kai kembali, keberuntungan karma ini bahkan lebih kuat. Seolah-olah seluruh Star Boundary sedang merayakan, dan pohon dunia yang berdiri tegak di Star Boundary bergemuruh. Dalam radius 100.000 kilometer dari pohon dunia adalah tanah suci ras manusia saat ini. Tempat ini dibangun oleh High Heaven Palace, dan hanya murid yang paling menonjol dari generasi muda ras manusia yang bisa berkultivasi di sini. Ini karena semakin dekat dengan pohon dunia, semakin mereka dapat memahami dao besar dunia, dan bahkan efek penyembuhan di sini jauh lebih baik daripada di tempat lain. Banyak dari mereka yang terluka yang telah mundur dari garis depan akan dikirim ke sini untuk memulihkan diri. Pada saat ini, di Istana High Heaven, di puncak roh tempat orang tua Yang Kai tinggal, sekelompok orang muncul. Yang Kai telah kembali, Yurumeng dan yang lainnya telah kembali, dan Yang Xiao dan anak-anak nakal lainnya juga telah ditangkap kembali. Puncak roh, yang biasanya cukup sepi, tiba-tiba menjadi semarak. Melihat kerumunan yang sibuk, Yang Yingfeng dan Dong Su saling memandang dan tersenyum. Setelah bertahun-tahun, tempat ini akhirnya tampak seperti rumah. Yurumeng dan yang lainnya sibuk menyiapkan jamuan keluarga, jadi Yang Kai menemani kedua orang tua dan mengobrol dengan mereka. Tidak ada yang berbicara tentang situasi ras manusia saat ini, dan kedua orang tua tidak bertanya tentang pengalaman Yang Kai baru-baru ini karena mereka tidak perlu bertanya. Mereka tahu bahwa Yang Kai telah banyak menderita di luar. Yang Xiao dan yang lainnya juga membantu dari samping, tetapi mereka hanya bisa membantu Yurumeng, hanya untuk ditegur olehnya karena tidak banyak membantu. Tak berdaya, mereka hanya bisa berjalan ke samping dan menatap Xiao. Yang Kai memandang sambil tersenyum saat dia mengobrol dengan orang tuanya, menghela nafas tanpa henti. Kebisingan dan kekejaman medan perang tampaknya jauh pada saat ini, dan kehangatan yang langka ini membuat orang lupa untuk kembali. Kedua orang tuanya sekarang adalah master tahap Open Heaven Orde kelima, tetapi sebenarnya, mereka sudah lama menembus ke Orde kelima. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, mereka hampir menembus Orde ke-6. Namun, bakat orang tuanya tidak baik, dan semakin jauh mereka berkembang dalam kultivasi mereka, semakin sulit jadinya. Jika mereka ingin mencapai Orde ke-7, mereka mungkin perlu beberapa tahun lagi. Yang Yingfeng dan Dong Su sangat puas. Mereka juga merupakan kelompok orang pertama yang menerima umpan balik dari pohon dunia. Jika bukan karena umpan balik dari Subtri, dengan bakat mereka saat itu, akan sulit bagi mereka untuk bahkan maju ke Orde ke-4. Sangat mungkin mereka akan maju ke tahap Open Heaven Orde ke-3. Saat ini, kedua orang tua keduanya adalah Orde ke-5, Yang Kai adalah Orde ke-8, dan statusnya tinggi. Meskipun Yang Sui adalah Orde ke-6, dia akan menerobos ke Orde ke-7, jadi ada banyak ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Semua menantu perempuan mereka adalah Orde ke-7, jadi apa yang harus dipuaskan? Kedua tetua tidak pernah serakah. 5559. Di atas puncak roh, suasananya harmonis. Sebagian besar waktu, Dong Su yang berbicara. Yang Yingfeng tidak banyak bicara dan hanya berbicara tentang hal-hal menarik yang terjadi di Star Boundary selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, ketika seorang penatua dari Cave Heaven dan Paradise tidak bersaing dengan penatua Cave Heaven Paradise lainnya untuk mendapatkan murid, tetapi mereka akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya, ketika Yang Kai masih di sini, efek dari umpan balik Subtri baru saja muncul dan tidak seseram sekarang. Contoh lain adalah murid asli dari Star Boundary yang telah mencapai gelar Kaisar Agung beberapa tahun yang lalu. Dia juga berbicara tentang seorang murid perempuan cantik dari Istana High Heaven, menyebabkan semua muridnya cemburu. Yang Kai mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum. Wilayah High Heaven adalah tanah suci terakhir dari ras manusia. Merasakan kehangatan yang telah lama hilang, Yang Kai tiba-tiba memahami perasaan leluhur tua Orde ke-9 yang telah meninggal hari itu. Tidak peduli apa, mereka harus melindungi tanah suci terakhir ini, karena ini adalah harapan masa depan ras manusia. Saat-saat hangat selalu singkat dan berharga. Yang Kai tidak tinggal lama di tempat kedua tetua itu. Setelah makan makanan keluarga, dia meninggalkan Yurumeng dan yang lainnya untuk menemani orang tuanya sebelum pergi. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Di dalam aula pertemuan High Heaven Palace, Yang Kai duduk dan mendengarkan Hua Qingxi menjelaskan situasi Star Boundary saat ini.
Star Boundary sekarang dapat dikatakan sebagai bagian belakang paling penting dari ras manusia. Karena subtri pohon dunia, Star Boundary saat ini benar-benar tempat lahirnya Open Heaven Stage. Hampir setiap tahun, sejumlah besar Master Open Heaven Stage akan lahir di Star Boundary, semuanya sangat berbakat. Di antara orang-orang ini, sangat umum bagi mereka untuk menerobos ke Orde kelima atau keenam secara langsung. Kadang-kadang, akan ada satu atau dua yang akan menerobos ke Orde ketujuh secara langsung, yang semuanya akan diperlakukan sebagai harta oleh berbagai Cave Heaven dan Paradise. 1000 tahun yang lalu, berbagai Cave Heaven Paradise telah mendirikan balai pelatihan mereka sendiri di Star Boundary dan membagi wilayah mereka. Selama bertahun-tahun, Star Boundary telah mempertahankan keseimbangan kekuatan dengan High Heaven Palace sebagai pemimpinnya, dengan kekuatan lokal lainnya dan Cave Heaven Paradise sebagai pendukung. Beberapa lusin tahun yang lalu, ras manusia di medan perang wilayah spasial telah dikalahkan dan para kultivator dari berbagai domain besar semuanya telah bermigrasi ke wilayah High Heaven. Pada saat itu, situasinya cukup kacau karena terlalu banyak orang yang datang satu demi satu. Untungnya, Cave Heaven Paradise telah membuat pengaturan. Jika tidak, Star Boundary akan berada dalam kekacauan. Nama Star Boundary telah lama menyebar jauh dan luas, dan semua kultivator yang telah meninggalkan tanah air mereka ingin menetap di Star Boundary, tetapi Star Boundary hanya begitu besar, jadi bagaimana bisa menampung begitu banyak orang? Pada akhirnya, para master dari berbagai Cave Heaven dan Paradise maju dan mengizinkan berbagai kekuatan untuk mendirikan tempat tinggal sementara di dekat Star Boundary. Karena mereka tidak bisa memasuki Star Boundary, tinggal di pinggiran juga bukan ide yang buruk. Paling tidak, mereka akan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari subtri. Selain itu, kekuatan yang telah bermigrasi dari seluruh dunia telah dijanjikan bahwa jika ada murid berbakat yang lulus ujian, mereka dapat memilih untuk memasuki aula pelatihan Paradise dan Cave Heaven manapun untuk berkultivasi. Tes ini tidak sulit atau sederhana, hanya jenius sejati yang bisa melewatinya. Selama beberapa tahun terakhir, ada beberapa orang yang telah lulus ujian dan memasuki berbagai ruang pelatihan, tetapi jumlahnya tidak tinggi. Dengan pengaturan ini, kekacauan awal akhirnya diselesaikan. Yang Kei tiba-tiba mengerti, tidak heran ada begitu banyak fragmen benua mengambang di pinggiran Star Boundary, yang semuanya diciptakan oleh kekuatan gabungan dari berbagai kekuatan utama. Ketika dia kembali lebih awal, dia telah menemukan bahwa ada banyak benua terapung dengan berbagai ukuran di luar Star Boundary. Ada juga banyak istana dan bangunan di benua terapung ini, jelas para kultivator ditempatkan di sini. Yang Kei tidak mengerti untuk apa benua terapung ini, tetapi setelah mendengarkan penjelasan Hua Qingxi, dia secara alami mengerti. Cave Heaven Paradise makan daging di sini di Star Boundary, dan kekuatan yang bermigrasi ke sini hanya bisa minum sup. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbagai aula pelatihan hanya memiliki begitu banyak wilayah, dan ada terlalu banyak kekuatan yang telah bermigrasi ke sini, sehingga Star Boundary tidak dapat menampung semuanya. Hua Qingxi mengangguk dan berkata, ya. Setelah berhenti sejenak, dia tersenyum pahit, jika bukan karena lingkungan wilayah iblis tidak cocok, mereka mungkin lebih bersedia pergi ke wilayah iblis. Petik 2. Di seluruh wilayah High Heaven, tidak banyak dunia semesta yang cocok untuk hidup dan berkultivasi. Selain Star Boundary, ada wilayah iblis. Yang terakhir telah hancur bertahun-tahun yang lalu, dan Yang Kei telah menggunakan perwujudannya untuk mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga untuk merekonstruksi wilayah iblis yang rusak. Dalam hal lingkungan kultivasi, wilayah iblis secara alami lebih rendah daripada Star Boundary. Terlebih lagi, Demonic Key dari Demon Territory sangat kaya, jadi para murid dari Myriad Demons Heaven pasti sangat menyukainya. Para kultivator yang mengolah seni iblis tidak akan menolaknya, tetapi bagi kebanyakan kultivator, wilayah iblis bukanlah tempat yang baik. Jumlah orang di sini juga tidak benar, kenapa hanya ada begitu banyak seniman bela diri? Yang Kei agak bingung. Meskipun ada banyak istana di luar Star Boundary, berapa banyak kultivator yang bisa ditampung oleh istana ini? Jumlah kultivator yang telah bermigrasi dari 3000 domain besar sangat besar, tidak mungkin hanya ada beberapa. Hua Qingxi berkata, jumlah kultivator yang tetap berada di istana luar Star Boundary kecil, dan kebanyakan dari mereka telah dipindahkan ke domain besar yang baru. Ada banyak dunia semesta di sana yang cukup bagus. Baik itu World Grid DAO atau properti, mereka semua sangat cocok untuk dikembangkan oleh kekuatan itu. Petik 2. Yang Kei mengerti. Ras batu kecil yang dia miliki ditemukan di domain besar yang baru. Domain besar ini telah ditemukan secara tidak sengaja lebih dari 1000 tahun yang lalu dan belum pernah dilihat oleh ras manusia sebelumnya.
Void sangat luas dan bukan tidak mungkin domain besar yang belum ditemukan seperti itu ada. Beberapa tahun yang lalu, Istana High Heaven telah bekerja keras untuk mengembangkan domain besar baru dan memperoleh banyak manfaat darinya. Pada saat itu, domain besar yang baru selalu berada dalam kendali Istana High Heaven, dan Paradise dan Cave Heaven juga tidak dapat terlibat. Tapi sekarang, untuk mengakomodasi ras manusia yang bermigrasi, domain besar yang baru tidak punya pilihan selain membuka. Namun, setelah lebih dari 1000 tahun pengembangan, jika domain besar yang baru memiliki harta yang bagus, mereka akan lama diambil oleh Istana High Heaven. Yang Kai sedikit mengangguk, ikutlah denganku ke domain besar yang baru. Hua Qingxi mengangguk, ya. Yang Kai sebelumnya telah belajar sedikit tentang Star Boundary dari Yurumeng dan yang lainnya, tetapi itu hanya informasi yang dia peroleh saat mengobrol di kamar tidur. Sekarang setelah dia secara pribadi kembali, dia secara alami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi Star Boundary. Saya mendengar Anda memiliki 200 murid yang tersembunyi di sini. Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Hua Qingxi mengangguk, ya, saya sudah melaporkan ini ke divisi kantor pusat dan mendapat izin dari divisi kantor pusat. Mengatakan demikian, dia melanjutkan, bukan hanya murid Istana High Heaven-ku, semua bibit bagus dari berbagai Paradise dan Cave Heaven yang telah mencapai Orde ke-7 secara langsung pada dasarnya telah disembunyikan di sini, hanya saja mereka tidak memiliki banyak orang seperti kita. Petik 2. Istana High Heaven memiliki banyak orang di pihak mereka karena alam semesta kecil yang Kai telah mengumpulkan kekayaan selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika Cave Heaven dan Paradise memilikinya sendiri, mereka tidak memiliki kondisi yang unik seperti itu. Apakah Palace Master berpikir itu tidak pantas? Hua Qingxi bertanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya, bukannya itu tidak pantas, hanya saja, lupakan saja, kita akan membahas ini nanti, aku punya rencana sendiri. Dia selalu merasa bahwa seorang kultivator yang berkultivasi dengan sangat rajin di balik pintu tertutup tidak memiliki banyak potensi. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kaisar Agung Dunia yang sibuk, yang duduk di sebelahnya minum teh, dan tersenyum. Setelah bertahun-tahun, kultivasi senior Hongchen menjadi lebih dalam. Duan Hongchen meliriknya dan tersenyum ringan, meski begitu, aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Bagaimana Anda tiba-tiba menjadi Orde ke-8? Petik 2. Yang Kai telah menembus ke tahap Open Heaven sedikit lebih awal dari Kaisar Agung ini, tetapi mereka telah langsung menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-6, sementara Yang Kai telah menembus ke Orde ke-5, jadi ada celah satu kelas di antara mereka. Selama bertahun-tahun, kultivasi Kaisar Agung Star Boundary telah tumbuh sangat cepat, masing-masing mencapai Orde ke-7. Misalnya, Kaisar Agung Darah Besi Zan Wuhen hampir mencapai puncak Orde ke-7. Duan Hongchen berpikir bahwa kultivasi mereka pasti akan melampaui Yang Kai. Bagaimanapun, Yang Kai selalu bertarung di medan perang tinta, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai akan kembali kali ini dan sudah menjadi Orde ke-8, bahkan lebih kuat daripada mereka yang telah ditempatkan di Star Boundary selama bertahun-tahun. Ini membuat Duan Hongchen sangat bingung. Beberapa pertemuan kebetulan, Yang Kai dengan santai menjelaskan, ekspresinya berubah serius, Senior Hongchen, apakah umpan balik Subtri berguna bagimu? Ketika Duan Hongchen dan yang lainnya menerobos ke Open Heaven Stage, itu baru 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, mereka telah menerobos dari tahap Open Heaven Orde ke-6 ke wilayah mereka saat ini. Peningkatannya terlalu besar. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat seorang kultivator Open Heaven Stage biasa, tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh begitu banyak. Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya alasan. Di masa lalu, dia juga menggunakan kekuatan Star Boundary untuk melawan musuhnya karena dia adalah Kaisar Agung yang diakui oleh Dao Besar Star Boundary. Jadi dengan meminjam kekuatan dunia Star Boundary, dia bisa sangat meningkatkan dirinya dalam waktu singkat. Kekuatan pinjaman semacam ini menghabiskan kekuatan dunia dari Star Boundary. Setelah setiap pinjaman, fondasinya akan meningkat. Ini setara dengan merebut fondasi Star Boundary. Metode ini bermanfaat bagi diri sendiri dan dapat menghemat banyak waktu kultivasi. Tetapi untuk Star Boundary, metode ini memiliki kelemahan membunuh seekor ayam untuk diambil telurnya. Duan Hongchen dan yang lainnya memahami hal ini. Dengan karakter moral mereka, mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti merugikan orang lain untuk menguntungkan diri mereka sendiri, jadi pertumbuhan kultivasi mereka yang cepat seharusnya ada hubungannya dengan Subtri. Mendengar ini, Duan Hongchen mengangguk dan berkata, ini sangat berguna. Saya tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dengan pertumbuhan kekuatan Subtri selama beberapa tahun terakhir, kami telah menemukan bahwa kekuatan kami telah meningkat lebih banyak. Selain itu,
Kita semua adalah Kaisar Agung, dan kekuatan dunia semesta kecil juga lebih padat daripada orang biasa, jadi ketika kita mencapai tahap Open Heaven, kekuatan kita harus lebih kuat. Petik 2. Saat kecepatan kultivasinya meningkat, kekuatan dunia menjadi lebih padat. Yang Kai tiba-tiba merasakan keakraban. Memikirkannya dengan hati-hati, bukankah ini juga berlaku untuknya? Di alam semesta kecilnya, ada sub pohon-pohon dunia yang menyegelnya, jadi kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, sub pohon-pohon dunia memiliki efek memadatkan kekuatan dunia, sehingga secara alami membuat kekuatan dunia lebih kental. Meskipun Duan Hongchen dan yang lainnya tidak memiliki subtri untuk menekan alam semesta kecil mereka, mereka masih Kaisar Agung dari Star Boundary. Subtri berada di Star Boundary juga bermanfaat bagi mereka. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Tidak heran kultivasi Kaisar Agung dunia yang sibuk meningkat begitu cepat, itu semua berkat subtri. Akar dari umpan balik subtri adalah untuk mengekstrak warisan dunia semesta lainnya dan memadatkannya ke dalam Star Boundary, memungkinkan aliran Qi dari Star Boundary berkembang dan memadatkan dao besar. Dengan cara ini, baik pencerahan maupun kultivasi akan menjadi lebih mudah. Namun, ada batasan untuk ekstraksi semacam ini, dan itu bukan tanpa batasan, jadi ketika Yang Kai meminta pohon tua untuk memberinya sub pohon lagi, pohon tua hanya memberinya 3. Jika dia memberinya lebih banyak, belum lagi apakah pohon tua itu sendiri bisa memakannya atau tidak, efeknya juga akan melemah. 5560. Dari 3 sub pohon, Yang Kai telah memberikan 1 kepada Wu Kuang, jadi dia memiliki 2 yang tersisa. Sisi Wu Kuang adalah yang paling penting, dan tidak diketahui kapan tinta hitam akan bangkit. Semakin kuat Wu Kuang, semakin dia bisa menggunakan kekuatan pembatasan besar awal surgawi. Ini juga alasan mengapa dia ingin mengirim Wu Kuang. Tidak peduli seberapa kuat pembatasan besar awal surgawi, tanpa seseorang untuk mengawasinya, itu masih merupakan benda mati. Hanya ketika kekuatan Wu Kuang meningkat dan dia mengaktifkan kekuatan formasi besar barulah dia dapat terus menyegel tinta hitam. Dengan memberinya subtri dan melengkapinya dengan Heaven Devouring Battle Law-nya, Wu Kuang akan dapat tumbuh dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyombongkan diri tentang maju ke Orde ke-9 dalam 3000 tahun. Bagaimanapun, dia hanya Orde ke-7 sekarang. Siapa di Star Boundary yang telah mencapai dao besar? Yang Kai bertanya lagi. Mencapai Great Dao bukanlah untuk menerobos ke Open Heaven Stage, tetapi untuk mendapatkan pengakuan dari Great Dao Star Boundary dan mendapatkan gelar. Sebenarnya, orang yang mencapai dao besar hanyalah alam kaisar, tetapi tidak seperti alam kaisar biasa, dia adalah Kaisar Agung. Secara umum, setiap dunia semesta memiliki Kaisar Agungnya sendiri. Jumlah Kaisar Agung sangat terkait dengan volume alam semesta itu sendiri. Alam semesta kecil Open Heaven Stage memiliki batasnya sendiri, dan begitu pula dunia semesta. Di masa lalu, tidak peduli era mana itu, hanya 10 Kaisar Agung yang bisa lahir di Star Boundary. Ini adalah volume Star Boundary, dan juga hambatan dari dao besar dunia. Bagi dunia semesta, posisi Kaisar Agung seperti lubang. Kecuali Kaisar Agung meninggal, mustahil untuk menghasilkan Kaisar Agung yang baru. Awalnya ada 9 Kaisar Agung di Star Boundary, termasuk Yang Kai, tetapi sekarang Yang Kai telah kembali, dia jelas merasa bahwa ada Kaisar Agung lain yang telah mencapai dao besar. Ketika kedua orang tua mengobrol, mereka dengan santai menyebutkan ini kepada Yang Kai, tetapi mereka tidak mengatakan siapa itu. Hua Qingxi berkata, ini Kaisar Agung Wu Wei. Duan Hongchen menambahkan, apakah Anda ingat Si Da Zuang? Meskipun kultivasi Yang Kai sangat mendalam dan ingatannya luar biasa, dia tidak memiliki banyak kesan tentang nama ini, tetapi dia merasa itu agak akrab, jadi dia seharusnya pernah mendengarnya sebelumnya. Merenung sejenak, dia tiba-tiba teringat, murid yang disukai Elder Yu Changdao dari surga bebas dan tak terkekang. Duan Hongchen tersenyum, benar. Yang Kai tiba-tiba mengerti, jadi itu dia, katanya dengan gembira, apakah dia juga anggota Istana High Heaven-ku? Hua Qingxi tersenyum, ya, kepala istana. Istana High Heaven sekarang memiliki 2 Kaisar Agung. Sekarang, meskipun banyak Kaisar Agung dari Star Boundary memiliki hubungan dekat dengan Istana High Heaven, semuanya memiliki latar belakang mereka sendiri dan bukan dari Istana High Heaven. Kaisar Agung Wu Wei ini berbeda. Dia berasal dari Star Boundary dan merupakan murid Istana High Heaven. Termasuk Yang Kai, itu adalah sekte dengan 2 Kaisar Agung. Yang Kai dapat mengingat orang ini karena Si Da Zuang adalah salah satu murid pertama yang mendapat manfaat dari subtri. Di masa lalu, ketika kekuatan umpan balik subtri menyebar, semua berbagai Cave Heaven dan Paradise datang ke Star Boundary untuk mendirikan aula pelatihan mereka sendiri untuk mencari murid berbakat.
Penatua surga bebas dan tak terkekang, Yu Changdao, cukup beruntung dan menemukan Si Dazuang, berniat untuk membawanya di bawah sayapnya. Ibunda Si Dazuang, Liu Caixia, sangat mengikuti ajaran mendiang suaminya. Selain istana High Heaven, Si Dazuang tidak diizinkan untuk bergabung dengan sekte lainnya. Pada saat itu, Yang Kailah yang memimpin High Heaven Palace dan berbagai penguasa Star Boundary untuk mengalahkan ras iblis dan membunuh dewa iblis besar Mo Seng. 1 atau 200 tahun setelah itu, prestise High Heaven Palace telah melambung tinggi dan reputasinya telah mencapai puncak matahari. Seluruh Star Boundary memiliki fanatisme yang tidak dapat dijelaskan terhadap Istana High Heaven, dan semua kultivator bangga bergabung dengan Istana High Heaven. Ayah Si Dazuang telah meninggal sejak lama dan tidak memiliki banyak bakat untuk berkultivasi, tetapi sebelum dia meninggal, dia telah meninggalkan warisan, berharap suatu hari Si Dazuang akan memasuki Istana High Heaven jika dia memiliki bakat untuk berkultivasi. Yu Changdao ingin menerima Si Dazuang sebagai muridnya, Liu Caixia tentu saja tidak mau. Pada saat itu, masalah ini menyebabkan Yu Changdao mengalami sakit kepala yang hebat. Orang harus tahu bahwa dia berasal dari surga yang bebas dan tidak terkekang dan merupakan penatua tingkat ke-7. Jika orang biasa mendapatkan kesempatan ini, mereka akan sangat gembira dan tunduk padanya, tetapi Liu Caixia, wanita ini, tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan dan malah dengan sepenuh hati mengikuti instruksi mendiang suaminya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memilih kompromi. Yu Changdao dipekerjakan oleh High Heaven Palace sebagai tetua tamu tingkat tinggi sementara Si Dazuang menjadi murid Yu Changdao. Dengan demikian, Si Dazuang bukan hanya murid istana High Heaven, dia juga murid surga bebas dan tak terkekang. Ternyata, penglihatan Yu Changdao cukup bagus. Si Dazuang memasuki jalur kultivasi dan pertumbuhannya sangat cepat. Hanya dalam 200 tahun, dia telah menembus ke Kaisar Realm, memperoleh pengakuan dari Dao Besar Star Boundary, dan dianugerahi gelar Kaisar Agung Wu Wei. Setelah itu, dia telah menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-7, prospek masa depannya tidak terbatas. Si Dazuang di masa-masa awal, hari ini dia adalah Kaisar Agung Wu Wei, Kaisar Agung ke-10 dari Star Boundary. Duan Hongchen dan yang lainnya dapat memperoleh manfaat dari Subtri untuk mempercepat kultivasi mereka, jadi tentu saja, Kaisar Agung Wu Wei adalah sama. Selain itu, fondasinya lebih kuat daripada Kaisar Agung lainnya, memungkinkan dia untuk langsung maju ke Orde ke-7, yang berarti dia memiliki peluang untuk mencapai Orde ke-9 di masa depan. Dalam hal ini, bahkan Yang Kai tidak dapat membandingkan. Batasnya adalah Orde ke-8, dan meskipun dia belum mencapai puncak kultivasinya, jika dia ingin menerobos ke Orde ke-9 di masa depan, itu hampir tidak mungkin. Bagus, Yang Kai berkata dengan gembira. Tidak peduli dari mana Kaisar Agung Wu Wei ini berasal, selama dia bisa menerobos ke Orde ke-9, dia akan menjadi landasan ras manusia. Dengan invasi musuh eksternal, ras manusia tidak lagi memiliki banyak perselisihan internal. Meskipun ada banyak bibit bagus yang telah mencapai Orde ke-7 secara langsung, waktu pertumbuhannya terlalu lama. Kaisar Agung Wu Wei berbeda. Dengan bantuan Subtri Star Boundary, waktu pertumbuhannya seharusnya jauh lebih pendek daripada yang lain. Ada sesuatu yang Iron Blood dan saya belum umumkan ke publik, kami belum bisa mengambil keputusan. Karena Anda sudah kembali, kami akan meminta pendapat Anda, kata Duan Hongchen. Yang Kai berkata, Hongchen Senior, tolong bicara. Duan Hongchen berkata, sebenarnya, saya tidak berpikir Anda perlu saya untuk memberitahu Anda ini, tetapi karena Anda baru saja kembali, Anda mungkin tidak terlalu memperhatikannya. Jumlah botol dunia Star Boundary tampaknya telah meningkat. Mendengar ini, Yang Kai tertegun sejenak sebelum dengan cepat membenamkan dirinya dalam persepsinya. Botol dunia adalah pepatah yang ada dalam kenyataan, tetapi orang biasa tidak dapat melihatnya kecuali mereka adalah Kaisar Agung seperti Yang Kai dan Duan Hongchen. Kalau tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, akan sulit untuk mendeteksinya. Jumlah Kaisar Agung tergantung pada ukuran botol dunia. Semakin besar jumlahnya, semakin banyak Kaisar Agung yang bisa dilahirkan. Star Boundary selalu memiliki paling banyak 10 Kaisar Agung. Berbicara secara logis, setelah Si Dazuang menerobos ke Kaisar Agung, botol dunia Star Boundary telah mencapai batasnya dan mustahil bagi Kaisar Agung lainnya untuk dilahirkan. Namun, Yang Kai dapat merasakan bahwa World Great Dao tampaknya memiliki ruang untuk menampung lebih banyak, yang berarti bahwa volume Star Boundary belum mencapai batasnya. Kapan perubahannya dimulai? Yang Kai tercengang. Saya tidak tahu. Duan Hongchen menggelengkan kepalanya. Di masa lalu,
Star Boundary tidak pernah bisa melahirkan Kaisar Agung ke-10, jadi kami tidak terlalu memperhatikannya. Tidak sampai Wu Wei mencapai dao besar, kami tiba-tiba menemukan bahwa botol dunia belum mencapai batasnya, dan tampaknya telah tumbuh sedikit selama bertahun-tahun. Petik 2. Sub pohon. Yang Kai bertanya. Duan Hongchen mengangguk, selain itu, tidak ada penjelasan lain. Seperti yang Anda ketahui, ukuran botol dunia terkait dengan tingkat dao besar dari dunia semesta itu sendiri. Beberapa dao besar dunia semesta lebih tinggi, sehingga botol dunia lebih besar. Secara alami, jumlah Kaisar Agung yang dapat mereka hasilkan lebih tinggi, dan sebaliknya. Dalam keadaan normal, tingkat dao besar dari dunia semesta adalah tetap, dan begitu juga Star Boundary, jadi jumlah Kaisar Agung adalah tetap. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun makan, tingkat dao besar Star Boundary berbeda dari sebelumnya. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa ukuran botol dunia meningkat. Yang Kai mengangguk, itu benar. Duan Hongchen tersenyum dan berkata, saat ini, selain kami Kaisar Agung, hanya sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, dan kami belum mengumumkannya secara terbuka. Yang Kai tahu apa yang mereka pikirkan. Setiap orang memiliki motif egois mereka sendiri. Saat ini, di Star Boundary, banyak dari berbagai Cave Heaven dan Paradise memiliki banyak murid yang menjadi milik mereka. Duan Hongchen dan yang lainnya secara alami lebih cenderung membiarkan kultivator asli Star Boundary menjadi Kaisar Agung dan menempati posisi botol dunia. Dengan demikian, semakin banyak Kaisar Agung Star Boundary, semakin kuat kekuatan keseluruhan mereka dan semakin besar beban yang bisa mereka tempati di seluruh umat manusia. Apakah menurutmu kita harus mengumumkannya ke publik? Duan Hongchen bertanya. Yang Kai merenung sejenak sebelum berkata, umumkan. Sekarang ras manusia telah diserang oleh musuh asing, semua berbagai kekuatan bersatu. Pada saat ini, sepertinya menyembunyikannya terlalu kecil. Mengumumkannya harus mampu menggugah hati generasi muda. Meskipun jumlah botol dunia telah meningkat, itu hanya dapat melahirkan satu Kaisar Agung paling banyak. Mungkin meningkat di masa depan, tapi itu hanya di masa depan. Terlebih lagi, bahkan jika masalah ini disembunyikan, dia tidak akan bisa menyembunyikannya selamanya. Seseorang pada akhirnya akan menjadi Kaisar Agung. Duan Hongchen mengangguk, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Manajer kepala harus menemukan kesempatan untuk menyebarkan berita. Petik 2. Hua Qingxi mengangguk, serahkan padaku. Kaisar Agung mungkin tidak banyak, hanya alam kaisar lain, tetapi Kaisar Agung dari Star Boundary berbeda. Kultivasi Duan Hongchen, Zhan Wuhen, dan yang lainnya telah meningkat begitu cepat sehingga banyak master ras manusia melihatnya dan tahu itu adalah efek dari Subtri. Jika mereka bisa menjadi Kaisar Agung di Star Boundary, itu pasti akan menghemat banyak waktu mereka. Dapat diduga bahwa jika berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan kegilaan kultivasi di kalangan generasi muda. Hanya ada satu tempat, dan semua orang ingin memperjuangkannya. Apakah mereka bisa menang atau tidak akan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Star Boundary terlalu ramai. Yang Kai melihat keluar. Di masa lalu, berbagai Cave Heaven dan Paradise telah datang ke Star Boundary untuk mendirikan aula pelatihan mereka sendiri dan membagi beberapa wilayah mereka. Meskipun Istana High Heaven adalah tempat paling populer di Star Boundary, Istana High Heaven tidak dapat mengolah semua kultivator di Star Boundary, jadi Yang Kai sebenarnya cukup bersedia untuk berbagi beban ini dengan mereka. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, dengan migrasi para kultivator dari berbagai domain besar, bahkan Paradise dan Cave Heaven telah kehilangan fondasinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Star Boundary tunggal tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan ras manusia. Semua kekuatan dan elit yang tersisa dari ras manusia telah berkumpul bersama, menjadikannya pemandangan yang spektakuler, tetapi pada kenyataannya, itu adalah kerugian besar bagi perkembangan mereka di masa depan. Awalnya, dia ragu untuk membuat Star Boundary lain, tetapi sekarang tampaknya membuat yang lain sangat penting. Tidak hanya bisa meredakan tekanan di pihak Star Boundary, tetapi juga bisa menyelesaikan konflik internal ras manusia. Terlebih lagi, jika ada Star Boundary lain, akan ada lebih banyak Kaisar Agung seperti Duan Hongchen dan Zhan Wuhen di masa depan.